alright, alright. Okay, okay, okay. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel Olsimore. Kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana saya keluar dari zona yang menyakitkan. Ikuti kisah hidup saya, nonton sampai selesai. Ada 3 cara yang membuat saya bisa keluar dari zona yang menyakitkan. Yang pertama adalah mengampuni. Saat saya mengampuni, saat Tuhan menaruh di hati saya untuk mengampuni orang yang mengkhianati, tetapi bersamaan dengan itu iblis mulai memasuki area pikiran saya dengan mengingatkan masa lalu, dengan mengingatkan pertumpahan darah di bulan Februari, 21 Februari 90. Dia mengingatkan lagi berbagai tragedi-tragedi yang menyakitkan. Seakan-akan saya nggak sanggup untuk mengampuni. Tragedi token. Untung Tuhan masih melindungi kamu. Hanya 5 senti aja kamu waktu itu mungkin sudah meninggal di 2015. Dan saya menangis karena seakan-akan saya nggak mampu untuk mengampuni. Berdoa dan saya menangis dengan situasi yang ada. Karena saya berpikir ini mengampuni bukan hal yang cuma diucapkan, harus dilakukan, tetapi sungguh butuh keberanian, butuh kemampuan, kekuatan dari Tuhan, bahkan butuh kerendahan hati untuk mau mengampuni. Dan pada puncaknya di 2019 saya harus mengambil sikap ini, tindakan ini untuk benar-benar harus mengampuni. Dan saya minta konfirmasi Tuhan, apakah benar hati saya ini mengampuni? Karena ternyata bagi Tuhan itu masa lalu yang dilupakan bukan satu hal yang membuktikan bahwa kita sudah mengampuni. Menurut Tuhan itu mengampuni adalah sesuatu yang ketika kita mendengar atau berinteraksi dengan orang yang mengkhianati kita, menyakiti kita, kita tidak lagi bereaksi apapun. Kita tidak lagi berespon dengan tidak baik dalam pikiran, tetapi ternyata mengampuni itu adalah satu respon yang berpikiran baik, berpikiran damai, berdamai dengan orang yang menyakiti kita. Dan di waktu itu saya berdoa, saya minta konfirmasi Tuhan, Tuhan bagaimana caranya, bagaimana membuktikan bahwa saya sudah mengampuni. Dan itu terbukti di bulan Oktober 2019. Orang yang menyakiti saya itu menghubungi saya dan meminta bantuan. Dia dengan sambil berkata bahwa tolong lupakan masa lalu. Jangan lagi diingat-ingat. Bahkan mantan berkata bahwa dia sangat merindukan anak yang paling bungsu dari 3 bersaudara anak perempuan. Dan saya berkata bahwa silakan hubungi, tapi dia berkata bahwa ya kalau pas lagi sendiri bisa menghubungi. Dan itu merupakan satu konfirmasi dari Tuhan bahwa saya bisa bereaksi dengan baik. Bahkan ketika dia menyampaikan itu, saya merasa terharu. Tuhan menaruh bahwa dia orang yang perlu dikasihani. Tadinya saya itu nggak bisa untuk bercerita dengan orang tentang namanya dia, pasti ada kebencian di dalam, pasti ada hati yang sakit. Tetapi sungguh saya tidak berhenti juga minta anugerah Tuhan untuk memberi hati yang mau mengampuni. Sehingga pada tahun 2019 saya merasa clear perasaan dan bagian saya untuk mengampuni udah selesai. Dan
Tuhan mengkonfirmasi dengan orang yang menyakiti saya. Saya bersyukur, puji Tuhan, dengan mengampuni cara untuk kita terlepas dari situasi dan keadaan yang menyakiti kita. Dan cara yang kedua adalah berani melepaskan, berani merelakan. Untuk merelakan itu memang bukan hal yang mudah, tetapi itu juga salah satu cara untuk kita bisa bebas dari perasaan, dari keadaan, dari situasi yang ada. Oleh sebab itu, setiap wanita apapun yang terjadi, saya mengajak, bahkan saya berdoa untuk bisa dan mampu berani untuk melepaskan segala sesuatu yang menyakitkan kita. Cara yang ketiga adalah berani merencanakan hal yang baik. Amsal 14 ayat 22 berkata, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih setia. Firman ini yang membuat saya untuk bangkit, dan roh pengertian itu masuk untuk mengingatkan, memberitahu saya bahwa buat rencana kehidupan agar kamu dapat memperoleh kasih setia. Di situ saya mulai merencanakan apa yang harus saya lakukan. Talenta yang pernah Tuhan beri, talenta yang Tuhan kasih, saya harus fungsikan dengan baik. Keadaan tidak akan pernah membaik dengan hanya memikirkan keadaan itu, tetapi kita harus melakukan sesuatu. Maka firman ini membuktikan bahwa kita harus merencanakan yang baik agar kita memperoleh kasih setia. Dan Tuhan sangat baik. Oleh sebab itu, tanggalkan semua hal yang tidak baik. Iblis berjuang untuk merebut pikiran saya dengan hal-hal yang jahat, tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam saya juga tidak pernah diam. Dan akhirnya saya harus melakukan apa yang saya mampu. Talenta yang Tuhan kasih, saya harus melakukan. Saya bekerja untuk kehidupan selanjutnya. Suka tidak suka, saya harus melanjutkan perjuangan hidup ini. Dengan saya membuat kue, saya menjual kue dengan apa aja, makanan. Itulah yang membuat saya teralihkan pikiran saya dan saya bergairah untuk melanjutkan hidup ini. Karena Tuhan Yesus sangat baik. Kehidupan adalah anugerah, kehidupan bukanlah hak. Karena kehidupan itu adalah milik Tuhan dan kita harus menghargai itu. Kehidupan bukanlah hak kita untuk hidup. Kehidupan adalah suatu anugerah yang perlu dihargai. Dan saya bersyukur 3 cara ini yang membuat saya melihat perkara-perkara yang baik yang Tuhan mulai kerjakan dalam hidup saya. Teman-teman wanita yang mengalami hal seperti yang saya alami, coba praktekkan 3 cara yang seperti saya alami, saya lakukan. Mengampuni, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, ampuni dirimu, ampuni orang yang menyakitimu. Dan yang kedua, lepaskan segala sesuatu yang menjadi beban di dalam pikiran, yang menyakiti, yang membuat iman tidak bertumbuh. Itu lepaskan, jangan ditahan, jangan dipegang erat. Dan yang ketiga, berencanalah yang baik atas kehidupan. Pikirkan hal-hal yang mendatangkan kedamaian, mendatangkan kebaikan. Itu hal yang baik yang dikenan oleh Tuhan. Terima kasih sudah menonton. Tuhan berkati.